Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah sama-sama senantiasa terucap dari lisan dan ada terbenak dalam sanubari kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, maka sepantasnya yang layak kita puja, yang layak kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari kita memperbanyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan berkat usaha perjuangan dakwah Nabi sehingga kita semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang hadir di masjid ini, saudara-saudara kita, anak istri kita di rumah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, dan yakin bahwa kita semuanya adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita yang sebenar-benarnya, yang sesempurna-sempurnanya, bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang mampu memberikan kemanfaatan ataupun kemudaratan bagi diri kita melainkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita, bahwa ketika kita yakin hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita, hanya Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita, hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah taufiknya kepada kita, maka mari kita meningkatkan ketakwaan, berusaha untuk semaksimal mungkin mengamalkan sedikit demi sedikit ajaran yang telah baginda Nabi sampaikan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis asy-syarif yang mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Jumat yang mulia ini, mari sejenak kita merenungkan, mendengarkan tausiah yang khatib beri judul "Kita adalah penduduk surga". Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, memang hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua adalah manusia yang telah Allah takdirkan hidup di akhir zaman, yang telah Allah takdirkan jauh masa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hadir di bumi ini sekitar tahun 1400 Hijriah yang lalu. Hampir 1500 tahun sudah masa Nabi Muhammad dengan kita. Apalagi dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi karena kita semuanya beriman, yakin bahwa kita ini sebenarnya hidup di dunia ini adalah kampung sementara. Kampung sebenarnya adalah akhirat. Kampung kita sebenarnya adalah surga. Oleh karena itu, maka kita akan kembali ke kampung akhirat nanti. Namun Allah Subhanahu wa
dimasukkan ke dalam surga Allah yang akan kembali ke kampung halamannya. Lebih banyak mereka adalah karena tersesat dalam perjalanan menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan, sudah memperingatkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya sehingga sampai kepada kita. Beliau bersabda, "Badiru bil a'malis shalihat." Badiru bil a'malis shalihat, kata Nabi. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Fasatakunu fitanan kaqita'il lailil muslim. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, engkau akan menghadapi suatu masa di mana dalam kehidupanmu itu akan ada fitnah-fitnah, akan ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, kaqita'il lailil muslim, seperti sepenggal malam yang sangat gelap, kata Nabi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Pada saat menghadapi ujian itu, fitnah itu, ada seorang pemuda, kata Nabi, di pagi hari dia mukmin, tetapi di sore harinya dia kufur. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbih kafiran. Di sore harinya dia beriman, tetapi di pagi harinya dia telah kufur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nah, inilah fitnah, ujian, kata Nabi, itu akan selalu mendatangi kita selama kita hidup, apalagi di akhir zaman. Ujian fitnah itu dari segala macam sektor, dari segala macam arah, kanan, kiri, atas, bawah, muka, belakang, semua arah menghadapi fitnah ujian kepada kita. Apakah itu ujian dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum politik, semuanya kita diuji. Dan kita sudah merasakan betapa berat hidup dalam ujian-ujian yang penuh dengan gelombang. Kalau kita tidak pandai berenang di dalamnya, maka kita akan terhanyut tenggelam dalam lautan yang dalam. Kaum muslimin, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Kota Langsa hari ini, kalau kita melihat, saya mencoba untuk melihat beberapa data bahwa ada saudara-saudara kita yang sangat menyedihkan karena mereka telah memilih jalan yang salah, memilih jalan yang sesat sehingga tidak kembali ke kampung halamannya. Apa yang terjadi? Dalam data yang saya temukan di internet dan di koran, ada beberapa peristiwa bunuh diri yang terjadi di Kota Langsa. Tahun 2013, seorang yang sudah berumur sekitar 50 tahun menggantungkan diri di jembatan dekat Merangge. Tahun 2014, tahun 2018, tahun 2020, bahkan tahun 2021 ini, kalau kita lihat di internet, di Google, di koran, ada 2 peristiwa yang terjadi pembunuhan, bunuh diri di Kota Langsa. Apa faktor yang menyebabkan saudara-saudara kita itu bunuh diri? Memilih jalan kesesatan. Yang pertama adalah faktor himpitan ekonomi. Banyak hutang, tidak memiliki ekonomi uang untuk membiayai kehidupan anaknya, sehingga akhirnya dia menggantung diri. Yang kedua, faktor tidak sabar menghadapi musibah kesehatan. Karena sehat yang belum sembuh-sembuh, kemudian karena tekanan dari masyarakat, ada
dalam orang tersebut mencoba mengakhiri kehidupannya dengan melukai urat nadinya, supaya cepat selesai. Mereka beranggapan kalau sudah meninggal, kalau sudah mati selesai perkara. Tidak ada lagi orang yang setiap hari menagih hutang. Tidak ada lagi orang yang sakit diperjarakan orang, selalu dibicarakan orang. Beginilah akidah sebahagian dari saudara-saudara kita yang sebenarnya mereka itu juga adalah kaum muslim, kaum mukmin. Bahkan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pribadi Nabi Muhammad SAW, pernah ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW menetes air matanya ketika beliau dan para sahabat melihat ada salah seorang Yahudi meninggal dunia. Ada salah seorang umatnya yang mati dalam keadaan kufur. Maka menetes air mata Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melihat orang Yahudi itu meninggal? Bersedih. Beliau bersedih karena merasa itu juga termasuk umat, itu juga termasuk saudaramu. Maka seharusnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar peristiwa saudara kita, satu agama, satu kabupaten kota, apalagi satu kampung, naudzubillah, mudah-mudahan di desa kita yang tercinta ini, di seluruh antara ini tidak ada peristiwa bunuh diri ini, mudah-mudahan. Ketika kita melihat saudara kita yang sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena faktor himpitan ekonomi, karena tidak sabar menghadapi ujian ini, maka sungguh kalau tidak ada di dalam hati kita rasa sedih, maka ini menandakan iman kita belum sempurna. Kita belum benar-benar orang mukmin. Kenapa? Karena ada kesan bahwa orang-orang yang mengakhiri hayatnya tidak kembali selamat ke kampung halamannya, itu adalah karena kesalahan dia sendiri. Apakah itu semua adalah karena kesalahan mereka? Tidak. Atau apalagi karena ada orang menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Terkadang ada orang ketika dalam hidup ini mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, ia salahkan Allah. Ini kan Allah sudah mentakdirkan saya miskin, melarat. Na'udzubillah. Innallaha la yudlimu walau kana mithqala dzarrah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya, walaupun sebesar biji zarah. Wa ma kanu yazlimun walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak berbuat zalim, tapi mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka faktor himpitan ekonomi, kemiskinan, susah hidup, sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menerangkan dengan secerah-cerahnya, sejelas-jelasnya, semudah-mudahnya. Dan ini janji Allah. Banyak, salah satunya misalnya, ini menjadi penawar bagi kita, keyakinan bagi kita adalah surat Al-Lail. Coba kembali kita renungkan surat Al-Lail ayat 5 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini janji Allah.
memberikan kemudahan baginya dalam kehidupan ini untuk yang mudah. Urusannya mudah, ekonominya mudah, semuanya mudah. Fasaniyasiruhu lil yusra. Apa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, fa'amma man a'ta. Maka barang siapa, adapun orang-orang yang a'ta, suka memberi. Inilah indahnya Al-Quran kalam Allah ini. Allah tidak menyebutkan memberi apa kepada siapa. Sama seperti di ayat awal, walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi apa tidak dijelaskan. Wan nahar idza tajalla, siang apabila menerangi apa tidak dijelaskan. Kenapa? Supaya kita berpikir, supaya ada usaha. Apa yang harus diberikan? Siapa yang berhak menerima yang diberikan? Inilah fa amma man a'ta, maka barang siapa orang-orang yang suka memberi, kata Allah. Mari kita lihat lagi jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dalam Kamus Arab Mu'jam Al-Ma'ani, kata-kata memberi itu ada sekitar 11 kalimat bahasa Arab memberi. Tapi Allah menggunakan kata-kata a'ta. Apa makna a'ta? A'ta itu memberi yang maknanya sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Kami, kata Allah, memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, tenaga surga telah tersedia kepadamu wahai Muhammad. Apa? Di kata-kata apa itu kalimat yang memberi sesuatu yang besar. Tetapi bukan hanya dari segi bendanya, bentuknya. Nah, maka kadang-kadang yang besar itu belum tentu harta. Yang besar itu terkadang bagi orang miskin atau bagi orang yang kaya, yang sibuk waktunya, yang terbesar bagi diri dia adalah waktu. Kenapa? Dia tidak punya waktu untuk menghadiri pengajian yang pahalanya itu lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Ada orang-orang yang memiliki kesibukan, dia kaya, dia sehat, tapi tidak punya waktu. Maka ketika meluangkan waktunya untuk agama Allah, inilah yang terbesar. Dia berikan waktu. Mungkin ada orang yang miskin, memberikan harta yang sedikit itu mudah besar bagi diri dia. Mungkin 10.000 bersedekah sangat berat bagi diri dia. Tapi ketika itu dia berikan dengan keikhlasan, walaupun di mata orang lain 10.000 itu kecil, tapi bagi diri dia di mata Allah adalah yang besar. Maka ini termasuk apa? Pemberian yang besar. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini karena mereka suka memberi, banyak sekali contohnya. Di Jakarta adalah kehidupan yang susah. Ekonomi cari pekerjaan sulit. Mahfud MD pernah dalam sebuah penyampaiannya di YouTube menyampaikan bahwa ketika dia selesai sholat Jumat dari Masjid Istiqlal, pernah beliau itu sengaja pulang pergi tidak dengan kendaraan pribadi, tapi dengan beca. Ketika itu suatu hari dia menaiki sebuah becak dayu. Tetapi orang yang punya becak ini tidak meminta uang dan tidak menerima bayaran. Ternyata setelah diselidiki oleh Pak Mahfud MD, orang ini memang ternyata setiap hari Jumat siapapun yang naik ke becaknya itu gratis. Maka ditanya sama Pak Mahfud MD, kenapa saudara tidak menerima bayaran? Pak, saya memang orang miskin, tapi saya yang bisa
bisa saya berikan adalah tenaga saya di hari Jumat khususnya, maka saya bersedekah tenaga. Siapapun yang mau ke masjid atau pulang itu saya gratiskan khusus hari Jumat. Padahal ini adalah mungkin sesuatu yang sangat besar bagi diri dia. Ada lagi orang lain yang hanya mampu bersedekah dengan lisannya, tidak punya harta, pikiran, mungkin dia tidak cerdas, mungkin dia tidak bisa membagi ilmu kepada orang lain, mungkin dia tidak bisa memberi solusi terhadap permasalahan umat. Tapi dengan lisannya dia selalu mendoakan orang. Ini juga ada sebuah acara, kalau saya tidak salah tadi Hitam Putih atau di KKNB. Ada salah seorang pengusaha yang berhasil. Walaupun dia pengusaha kecil, tapi dia berhasil menjadi orang sukses. Kenapa? Karena dulu ketika dia pernah mengalami bangkrut, lalu dia dinasihati oleh orang tua dia, anakku, walaupun usahamu kecil, lalu engkau bangkrut, jangan pernah menyerah anak. Ini adalah ujian Allah kepadamu. Coba kamu laksanakan. Diajar oleh ayahnya. Coba nak, setiap kamu keluar rumah, ketika kamu melihat ada seorang yang sedang menggarap sawah, menanam padi, kamu doakan, ya Allah, itu saudaraku ya Allah, dia sedang bercocok tanam ya Allah, maka berilah kemudahan, kesehatan sehingga dia bisa berusaha. Mudah-mudahan ya Allah, rezeki dia berkah. Engkau lihat seorang sopir anakku, yang dia itu mungkin belum ada sewa, kau doakan, ya Allah, sopir itu sudah nunggu kayaknya dari tadi belum ada sewa ya Allah. Tolong ya Allah, mudah-mudahan hari ini kau berikan dia rezeki. Siapapun yang kau temui anakku, maka jangan pernah lupa mendoakan orang itu. Coba kau terapkan. Apa yang terjadi? Masya Allah, pengakuan orang tersebut jemaah. Karena setiap hari dia mendoakan orang lain, ternyata rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia mungkin dianggap oleh Allah sudah memiliki hati yang bersih, yang mau menolong orang lain, sehingga harta yang Allah berikan itu mampu dilimpahkan kepada orang-orang lain. Inilah yang Allah, termasuk Allah orang-orang sayangi di kehidupan dunia ini. Mudah bagi dia bersedekah, mudah bagi dia beribadah. Karena kemudahan untuk beribadah, inilah harapan setiap orang. Memang kadang-kadang ada orang mudah mencari rezeki, mudah mencari ilmu, mudah mencari harta, tapi untuk beribadah tidak mudah. Rezeki yang dia cari bukan untuk ibadah. Pekerjaan yang dikerjakan tidak ada nilai ibadahnya. Bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah. Makanya oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, badiru bil amal sholihat, segeralah beramal, tetapi ada tanda petiknya soleh. Apa itu amal soleh? Semua pekerjaan yang dikerjakan, baik itu pekerjaan ibadah yang memang untuk akhirat ataupun untuk dunia, tetapi semuanya bisa mendekatkan hati kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada orang yang luar biasa bersedekah dengan tenaga. Dia sakit 7 tahun lamanya, lalu mendatangi Imam Ibnu Al-Mubarak, guru daripada Imam Al-Bukhari. Guru Imam Al-Bukhari beliau menyampaikan, Syekh, saya ini sudah sakit lama, luka di kaki saya tidak sembuh-sembuh. Maka kata sang guru daripada Imam Al-Bukhari, kalau kamu ingin sembuh lukamu, coba kamu cari di mana di negeri ini orang yang membutuhkan air. Lalu kamu gali sumur untuk orang itu. Maka kalau kamu lakukan itu dengan niat membantu, dengan niat karena Allah, maka kamu bertawassullah dengan amal, insya Allah aku akan sembuh. Lalu orang ini pun
melihat siapa di kampung itu orang yang membutuhkan air, karena memang pada saat itu hidup di daerah Timur Tengah, orang sangat susah mencari air. Maka dia berusaha mencari lokasi, menggali sumur untuk orang tersebut, menggunakan tenaganya untuk orang lain. Akhirnya tidak sampai 2 tahun ia datangi lagi guru daripada Imam Al-Bukhari, mengatakan, alhamdulillah ya Syekh, luka saya sudah sembuh. Jadi bersedekah, memberikan harta, memberikan tenaga, itu ternyata juga tidak hanya membuat kita diri Allah, bisa menjauhkan diri kita dari musibah, bisa memberikan kita obat dari segala penyakit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, maka oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang akal, suka memberi. Bahkan ada hal yang di luar logika. Dalam kitab disebutkan kisah nyata, dan kitab Bidayah wa Nihayah kalau saya tidak salah itu dikisahkan, ada salah seorang yang sedang berjalan. Dalam perjalanan itu dia melihat ada segerombolan awan yang sedang berjalan juga, awan mendung. Lalu dia mendengar ada suara dari bumi awan itu yang memerintahkan, wahai awan, pergilah engkau ke kebun sipolan, kemudian engkau siramilah kebun itu. La haula wala quwwata illa billah, masyaallah. Lalu dia melihat apa yang terjadi. Ternyata hanya kebun itu saja yang disirami oleh hujan. Lalu dia menemui sang pemilik kebun, bertanya, apa yang terjadi, apa yang kau lakukan? Ternyata sang pemilik kebun ini memang setiap dia ingin bertanam, dia sudah ada dalam hati dia mengikrarkan, meniatkan, ya Allah, hasil daripada tanaman ini akan saya bagi sepertiga. Sepertiganya adalah untuk modal, sepertiganya adalah untuk saya, sepertiganya adalah untuk sedekah saya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya Allah. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini janji Allah. Maka barang siapa orang-orang yang suka memberi harta, Allah sudah janjikan hidupnya tidak akan sulit. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang merasa masih sulit kehidupannya? Maka mungkin jawabannya, silakan introspeksi diri kita. Mungkin kita belum memberikan waktu terbesar kita untuk Allah. Mungkin kita belum membersihkan harta terbaik kita untuk Allah. Maka Allah akan menjadikan orang-orang yang bakhil. Karena Allah juga memperingatkan, wa amma man bakhila, siapa saja yang bakhil, wastagna, merasa diri sudah cukup, bahkan wa kadzdzaba bil husna, mendustakan janji-janji Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan menunjukkan dia jalan semua menjadi sulit, kata Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhir dari khutbah yang sederhana ini, khatib juga ingin menyampaikan kisah nyata terakhir dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu dijuluki dengan pemilik kebun kurma di surga, pemilik pohon kurma di surga. Ada 2 riwayat yang mengisahkan tentang hal tersebut. Yang pertama riwayatnya bahwa ada salah seorang Abu Dahdah namanya yang memiliki sebatang pohon kurma. Kebetulan sebatang pohon kurma dia ini tumbuh di dekat rumah, bersebelahan dekat rumah seorang anak yatim. Lalu ketika pohon kurmanya jatuh dan terjatuh di daerah lingkungan rumah sang yatim ini, anak yatim ini memungut kurma tersebut dan memakannya. Karena menurut dia, yang jatuh itu merupakan hak dia, karena bagian daripada tanah dia.
Tapi ternyata Abu Dahdah ini tidak terima. Dan dia kemudian mendatangi anak yatim tersebut, mengambil kembali kurmanya. Lalu sampailah berita ini kepada Rasul. Anak yatim ini pun mengadu kepada Rasul, ya Rasul, begini ceritanya. Maka Rasul mengatakan kepada Abu Dahdah, wahai pemilik kurma, ya sahiban nafkah, maukah engkau memberikan pohon kurmamu itu kepada tetanggamu yang yatim itu? Maka aku jamin kepadamu, katanya, dengan balasan pohon kurma di surga, yang kalau engkau berjalan di bawahnya selama 300 tahun, selama 300 tahun engkau berjalan di bawahnya itu, maka engkau tetap berada dalam naungan pohonnya. Apa kata Abu Dahdah? Ya Rasul, ini pohon kurma saya satu-satunya, gak ada yang lain, ya Rasul. Bagaimana saya memberikannya kepada tetangga saya? Beginilah sifat orang yang sudah dituliskan Allah dalam hatinya bakhil. Rasul sendiri yang menjanjikan, dia tidak mau. Rasul, rupanya hadirin jemaah ketika itu sahabat Rasul yang lain mendengarkan peristiwa itu. Lalu ketika Abu Dahdah ini berangkat, beliau mendatangi Rasul, ya Rasul, kalau seandainya pohon kurma itu saya beli dari dia, lalu saya serahkan kepada anak yatim itu, maka apakah saya pun akan mendapatkan pohon kurma di surga? Bala, ya, kata Rasul. Maka ketika itu sahabat yang memilikinya, sahabat ini kemudian yang namanya Abu Darda ini mendatangi Abu Dahdah. Wahai saudara, maukah engkau menjualkan pohon kurmamu itu kepadaku? Katanya tidak. Ini pohon kurma saya satu-satunya. Bagaimana kalau saya ganti satu pohon kurmamu itu dengan 600 batang pohon kurma milik saya? Wah, senang dia. Kamu jangan main-main. Betul. Saya nggak percaya. Benar. Maka Abu Dahdah memanggil masyarakat, orang-orang lain. Boleh kalau memang kamu mau menukar, tapi saya panggil dulu orang lain sebagai saksi. Maka didatangkanlah orang lain. Maka terjadilah transaksi, satu pohon kurma ditukar dengan 600 pohon kurma. Masya Allah. Beginilah keimanan seseorang kepada Rasul. Karena dia yakin bahwa ketika dia sudah memberikan satu pohon kurma, dia akan mendapatkan ganti dengan surga. Dan dia yakin ketika sudah kita memiliki sepohon kurma, berarti kita pasti sudah memiliki surga. Inilah hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan jangan kita ditulis oleh Allah menjadi orang-orang yang bakhil. Kenapa? Karena kalau sudah ditulis orang-orang yang bakhil, maka tidak ada obat. Bagaimanapun motivasi ceramah kita dengar, hati sudah berat untuk menerimanya. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bisa menjadi motivasi bagi diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu memberikan tenaga, pikiran, waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan harapan kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah kita mohon ampun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man
nuyassiruhu lil yusra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illahu al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir